Setiap kali dia ingin buat yang baik, yang nggak baik datang duluan. Dia capek. Maka itu di ayat yang ke 20 berapa? 24. Akhirnya dia berseru, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Mengapa Paulus sampai berteriak aku manusia celaka? Karena dia tahu dalam diri kita manusia nggak ada satupun yang baik. Saudara renungkan ini. Nah, kalau kita menyadari bahwa di dalam diri kita nggak ada satupun yang baik, maka satu-satunya cara untuk melawan yang tidak baik, datangkan yang tidak baik juga. Hukum apa yang kita pakai ini? Pertama kali saya ngerti istilah vaksinasi. Tahu vaksinasi? Orang divaksin supaya apa? Kebal, supaya sehat. Tapi saudara tahu prinsipnya? Untuk kebal dimasukin apa? Nah, kan aneh. Mau sehat malah dimasukin penyakit. Jadi vaksin itu tubuh kita yang sehat dimasukin penyakit. Nah kan enggak, logikanya kan enggak mungkin. Mau sehat mau tambah kasih penyakit. Tapi itu sistem. Jadi masalah itu tidak baik. Tapi kalau kita terima itu jadi baik. Karena yang tidak baik dalam diri kita ketemu yang tidak baik. Dan mereka perang sendiri. Amin. Ini prinsip yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ingat, dari kita manusia gak ada satupun yang baik. Gak ada. Semuanya itu jahat. Semuanya itu merusak. Maka itu perlu sekali dalam hidup kita mengerti konsep ini. Amin. Maka itu jangan urus masalah. Lalu kita apain? Hadapi saja. Ya sudah. Jadi ketika orang itu, ketika dia sama-sama KTM, loh, tadi kan yang 3 itu minta segini. Nah ATM tinggal 60.000, terus gimana? Ya sudah, biar besok, saya bilang begitu. Ayo pulang yuk. Loh, kamu gak pusing? Enggak, ngapain pusing? Loh, terus gimana anak-anak itu? Jadi dia yang panik. Ya didenda, paling gak begitu aja sudah. Ya saya bayar dendanya. Wah, dia betul-betul bingung lihat hidup seperti itu. Wah, kalau saya jadi panik ini, saya akan panik. Ngapain panik? Seperti besok kiamat saja, kan ada di besok. Ngerti maksudnya saudara? Segitu cara kita hidup. Orang Jakarta punya kata antepin. Tahu kata antepin? Apa? Antepin itu apa? Jadi mantap. Iya, biarin aja. Antepin aja. Antep itu ya biarin, hadapi. Kita gak perlu melawan keadaan. Di situ latihan otot iman kita luar biasa. Akhirnya dari ayat Roma 7 ini begini. Roh Kudus ngajar saya ini tahun 7 bulan sudah diajar. Indah sekali. Kalau saya punya masalah, secara normal manusia pasti gak bisa tidur. Betul gak? Kenapa? Karena masalahnya di bawah tidur. Itu goblok, orang tergoblok sedunia orang itu. Bukan orang gak sekolah. Masalah di bawah tidur, ngapain? Kenapa? Gobloknya, dengarkan. Malah kita gak bisa tidur. Betul? Nah kalau kita gak bisa tidur, lalu besok harus bangun karena tanggung jawab. Jawab pertanyaan saya. Orang yang kurang tidur bawaannya apa? Nah ya udah, marah. Nah kalau hari itu karena kurang tidur malamnya kita jadi marah-marah terus, soalnya tambah atau berkurang? Nah ya sudah goblok itu kan goblok betul. Lo goblok tidak cepat ngaku. Ya sudah, jangan goblok lagi. Lo karena pas masalahnya jadi tambah. Tambahnya bukan cuma masalah itu. Hari itu kita pasti dapat musuh banyak. Kenapa dapat musuh banyak? Terus orang gak tahu apa-apa dimarahi. Kan bingung lu kenapa kamu marah-marah? Gak tahu apa-apa kok marah sama aku. Malah tambah persoalannya. Nah bagaimana caranya supaya menang? Begini Roh Kudus ajar. Wah menarik sekali. Jadi malam itu saya mau tidur, masalah belum selesai. Ayat ini yang berkata, jadi ngomong pada jiwa. Roh kita itu bicara pada jiwa kita. Seperti Daud bermazmur, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan dalam aku? Kau dipikir kalau orang gila ini ngomong sama siapa kamu ini?
ngomong pada dirinya sendiri. Ternyata rohnya Daud bicara pada jiwanya. Nah, itu yang dialami oleh Paulus. Kenapa ini perang ini? Mana ini yang baik? Mana yang Tuhan? Mana yang hantu? Yang setan gitu. Kita harus pilih mana dari kehidupan ini. Nah, akhirnya Roh Kudus berkata, jadi begini Daniel, begitu kamu masuk kamar, mau tidur, kepalamu ngolong lagi keluar. Saya pikir, kenapa? Keluar pintu, jadi pintu dibuka lagi. Ngomong, hei masalah, tunggu di depan pintu sini ya. Aku mau tidur. Besok kita ketemu lagi. Saya ngomong betul-betul begitu. Tunggu di sini ya, besok ketemu lagi, aku mau tidur. Saudara, begitu itu latihan, berhari-hari saya latihan. Tidur itu indah, mau tidur bisa menyembah Tuhan lagi, bisa bersekutu dengan dia lagi. Coba bayangkan, kalau punya masalah, bisa nggak bersekutu? Nggak bisa kan, pikiran terus, wah kalau itu marah kan marah terus, kalau itu takut jadi khawatir terus, aduh besok gimana ya, jangan-jangan bagaimana ya, aduh jadi apa nanti ya, aduh bagaimana ini. Nggak bisa tidur. Tapi kalau masalah itu kita tinggal di luar kamar, dan kita bisa bersekutu dengan Bapa, tidurnya nyenyak sekali. Pagi bangun kita bisa bersekutu lagi, kita bisa menyapa Tuhan lagi, amin. Enak lagi hadiratnya kita nikmati, seger sekali. Nah begitu keluar kamar seger toh, sambut dia, selamat pagi masalah, ayo kita duduk sama-sama, kita membereskan. Maumu itu apa? Kan sudah tenang pikiran ini, betul tidak? Sudah seger betul jiwa ini. Jadi selesai hari itu masalahnya. Kenapa? Ya itu mungkin jangan bodoh lagi, saya tahu betul. Kenapa? Ya tidak apa-apa, ada besok lagi, hadapi lagi. Ngapain dipusingin? Ada lagi besok, oke, lanjutkan lagi, tidak apa-apa. Nah itu latihan kita dalam hidup, harus terus begitu. Mesti ingat Yesus berkata, kuknya enak, bebannya ringan. Betul enggak? Itu kan luar biasa. Nah saya berkata kepada saudara itu, saya pakai istilah begini, karena yang saya pikul itu bukan beban mertua. Ngerti kata itu? Beban mertua itu berat loh. Dia tertawa saya jadi begitu. Sini pikul bebannya Tuhan Yesus. Dan dia tahu, kalau mami saya sakit dia tahu. Tapi saya bilang ada Tuhan. Saya tahu bagian saya yang mana, saya akan kerjakan. Ayo saudara kita buat seperti itu. Ingat bebannya ringan, kuknya itu enak. Jangan lupa kata itu. Kerjakan semuanya untuk Tuhan dan dengan Tuhan. Amin. Coba dibaca salah seorang. Kolose 3:10. Mengapa Papa memberikan kita firman ini? Ya silakan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Garis bawahi kata yang terus-menerus diperbarui. Saudara perhatikan kata itu, yang terus-menerus diperbarui. Di dalam hidup ada enggak sesuatu yang kita pakai? Karena kalimat pertama berkata dan telah mengenakan apa? Manusia baru. Oke? Pertanyaan begini, menurut saudara ada enggak dalam hidup ini apa saja yang dipakai oleh manusia itu bisa baru terus menerus? Ada tidak? Enggak ada. Pasti tidak ada. Segala sesuatu yang kita pakai pasti makin lama makin usang. Tapi aneh, yang dari Bapa di surga ternyata dari hari ke hari diperbarui, 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 diperbarui. Luar biasa. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Sampai kapan? Sampai kita dengan sempurna menyerupai gambar pencipta kita. Nah, apa hubungannya dengan semua masalah kita hadapi tadi? Hubungannya jelas. Ternyata untuk memperbarui manusia roh kita ini yang sudah jadi manusia baru, itu harus lewat masalah demi masalah yang kita hadapi. Amin. Masalah demi masalah yang kita hadapi itu ternyata buat kita jadi baru. Ayo kita ambil contoh orang yang latihan, olahraga, atletik, bela diri semuanya. Kalau mereka tidak menambahi berat waktu latihannya, mereka akan maju atau mundur? Pasti mundur. Misalnya lari
Sudah terbiasa sekian